Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya belajar matematika. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Ya, persamaan garis lurus ini nanti mungkin sampai di gradien. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama adalah garis lurus, ya. Garis lurus, persamaan garis lurus. Nah, bagaimana itu persamaan garis lurus? Nah, bentuk umumnya ini, bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C, atau bentuk bakunya ini AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya. Nah, ini yang dinamakan gradien, ya, gradien. Nah, ini C ini adalah konstanta. Ya. Ini berupa bilangan, ya. A ini juga berupa bilangan, ya. B juga berupa bilangan, C juga demikian, ya. Plus C ini tambah C ini, C-nya bisa positif bisa negatif, ya, bisa positif bisa negatif. Nah, sehingga contoh misalkan, ya, Y sama dengan 3X plus 5. Nah, ini bentuk umumnya. Ini artinya apa? M-nya 3, C-nya 5. Ya, bagaimana kalau begini? Y sama dengan berapa? 7 dikurangi 2X. Nah, maka berapa M-nya? Nah, lihat M itu adalah koefisien dari X, ya. Jadi koefisien dari X, temannya X, ya, temannya X. Berapa temannya X ini? Nah, jadi negatif 2. C-nya berapa? C-nya adalah 7. Ya, jangan salah ya. Jadi bisa negatif, bisa positif, ya. Contoh lain misalkan Y sama dengan negatif setengah X dikurangi 3. Dikurangi 3. M-nya berapa? M-nya temannya X. Mana temannya X? Temannya X adalah negatif setengah. C yang nggak punya teman ini, ya. C nggak punya teman, yaitu adalah negatif 3. Apa ini? C. Nah, bentuk baku. Contohnya bagaimana ya? Boleh ini. A-nya terserah, misalkan 2, ya, 2 X tambah 3Y ditambah 4 sama dengan 0. Ini juga persamaan garis lurus. Nah, masalahnya bagaimana kalau kita ditanya, ya, kalau di sini ada gradien, ya, berapa gradien dari garis ini? Ya, misalkan saya beri nama ini garis L lah, ya, garis L persamaan ini. Nah, kalau jadi garis L bukan M-nya, M, ya, M dari garis L itu temannya X 2. Nah, ini salah, ya, salah. Ya. Jadi mudahnya kalau bentuk baku ini kita jadikan ke bentuk umum, ya. Bagaimana bentuk umum? Ini lihat bentuk umum, ya, perhatikan. Yang perlu diperhatikan, Y itu ada di sebelah kiri sendirian, ya. Kemudian MX, ya, MX itu ada di sebelah kanan. Jadi ada di pihak yang berbeda. Boleh M-nya MX-nya sebelah kiri, Y-nya sebelah kanan. Nah, maka ini saya rubah bentuk ini, ya. Ini yang mengandung variabel Y dan variabel X ini harus berada di pihak yang berbeda. Ini saya geser ke sana. Nah, C-nya bagaimana? Sebenarnya C-nya tidak berpengaruh, ya. Jadi ini saya tulis 3Y sama dengan negatif 2X. Tepatnya saya pindah ke sana juga, negatif. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Ini
perhatikan bentuk umum koefisien Y, temannya Y ini harus 1. Ya, harus 1. Ini masih 3. Nah, bagaimana untuk agar menjadi 1? Nah, ini dibagi 3. Ya, ini dibagi 3. Sehingga bentuknya menjadi 3Y dibagi 3. Di sini semuanya dibagi 3, jangan lupa. Bagi 3, ini negatif 4 bagi 3. Nah, ini 1 Y. Ini karena tidak bisa habis dibagi, jadi ini boleh saya tulis negatif 3/2x kurang 4/3. Nah, ini sudah sama ya. Jadi koefisien Y-nya 1 ya. Kemudian antara Y dan X berada di pihak yang berbeda. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa menentukan ya, ini temannya X itu adalah gradiennya M-nya, sedangkan yang tidak punya teman itu adalah C, sehingga gradien dari R ya itu adalah negatif 2/3, sedangkan C-nya negatif 4/3. Oke. Demikian ini ya, jadi persamaan garis lurus. Baik, kita melangkah pada masalah selanjutnya adalah menggambar persamaan garis lurus ya. Bagaimana caranya menggambar persamaan garis lurus? Nah, baik, yang pertama ya yang perlu diingat ya, diperhatikan untuk menggambar persamaan garis lurus itu ada 2 kata kunci. Yang pertama kita butuh 2 titik ya, kata kuncinya 2 titik. Yang kedua itu hubungkan ya, atau gambar garis melalui 2 titik itu nanti ya. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama ya, untuk mencari titik maka kita cukup mengganti nilai X ya, boleh nilai X, boleh nilai Y ya, terserah ya. Contoh ini yang pertama, misalkan X ya, saya pilih X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0, maka persamaan ini jadinya Y sama dengan 2 kali 0 tambah 6 ya, sama dengan 6. Nah, kita punya titik. Titik, ingat koordinat itu X, Y. Jadi titiknya adalah 0,6. Nah, selanjutnya ini sudah saya dapat 1 titik ya. Kemudian yang kedua, kita ambil, misalkan saya ambil Y-nya yang sama dengan 0 ya. Apakah haruslah 0? Enggak, ini cuma pilihan saja ya, agar lebih mudah. Itu Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 adalah 0 sama dengan 2x plus 6 ya. Namanya saya pindah ke sana, jadi negatif 6 sama dengan 2x, maka x-nya sama dengan negatif 3. Nah, berarti saya punya, atau kita punya koordinat, ingat x-nya dulu negatif 3,0. Nah, dari sini kita akan menggambar titiknya. Titik 0,6, 0,6, 0,6 di sini ya. Baik, di sini ini adalah 0,6. Kemudian negatif 3,0, negatif 3,0 itu titiknya di sini ya. Nah, dari 2 titik ini baru kita gambar garis melalui 2 titik ini. Nah, ini adalah gambar dari Y ya, garis Y sama dengan 2x plus 6. Contoh 2 ya, contoh 2, Y sama dengan 6 min 2x, sama saya akan mengambil mengambil nilai x ya, x-nya 0 ya, ini saya beri batas dulu, x-nya 0, maka di sini nilainya Y-nya 6 dikurangi 2 kali 0 ya, 2 kali 0, 0, 6 kurangi 0, 6, berarti ini 0,6, sama ya. Y, saya ambil Y-nya saya ambil 0 misalkan, maka persamaan ini jadi 0 sama dengan 6 min 2x
Ya, 2x-nya saya pindah ke sana, jadi 2x sama dengan 6, maka x-nya sama dengan 3. Maka koordinatnya, jangan salah, ini 3, x-nya dulu, 3,0. Nah, dari sini kita bisa menggambar kedua titik itu. Nah, titik yang pertama adalah 0,6, sama yang garis yang pertama 0,6. Ini di sini. Kemudian 3,0 di sini. Ya. Nah, dari dua titik ini ya kita bisa menggambar garis. Ya, gambar garis. Nah, ini adalah garis Y sama dengan 6 min 2x. Nah, kalau yang ketiga bagaimana? Ya, soal yang ketiga sama. Ya, sama. Kita mencari dua titik dulu. Saya pilih x-nya 0, ya, x-nya 0. Maka ini persamaannya jadi 2 kali 0 min 4y sama dengan ditambah 8 sama dengan 0. Ya, ini jadi negatif 4y sama dengan 8-nya saya pindah ke sana, ini dari sini. Negatif 8, berarti y-nya sama dengan negatif 8 bagi negatif 4, 2. Maka kita punya titik x-nya 0, 2. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, kita cari koordinat yang kedua, y-nya 0 lah, ya, y-nya 0. Y-nya 0, maka jadinya 2x dikurangi 4 kali 0 ditambah 8 sama dengan 0. Ini 0 berarti 2x tambah 8 sama dengan 0. Ini 2x sama dengan negatif 8. Maka ketemu x-nya berapa? X-nya 4, negatif 8 bagi 2, negatif 4. Ya, negatif 4. Maka titiknya negatif 4,0. Ini saya beri batas dulu. Titik yang kedua. Maka di sini kita gambar. Yang pertama adalah 0,2. 0,2 itu berarti di sini, ya. Ini. Kemudian yang kedua negatif 4,0. Negatif 4,0 di sini. Nah, dari sini kita bisa menggambar garis, ya, dari dua titik ini. Nah, maka ini adalah gambar dari persamaan garis 2x min 4y ditambah 8 sama dengan 0. Nah, baik, mudah kan? Kita lanjutkan. Sekarang masuk ke gradien. Ya, tadi pada bentuk umum sudah dijelaskan gradien pada bentuk umum dan bentuk baku. Nah, kalau bentuk umumnya mudah, ya. Gradien itu adalah temannya x, ya, atau koefisien x. Jadi ini koefisien x jika y dan x-nya itu sudah di tempat yang berbeda, ya, dan koefisien atau temannya y itu 1. Ya, sehingga kalau soalnya seperti ini, maka ini m-nya sama dengan 3. Ya, 3. Nah, sekarang kalau ini y-nya dan x-nya sudah pisah, kemudian koefisien y 1, maka gradiennya tinggal cari temannya x negatif 5. Ini berarti gradiennya negatif 5. Ini juga sama, maksudnya seperti bentuk umum, ya, maka ini temannya x, langsung cari temannya x, berarti gradiennya setengah. Nah, kalau seperti nomor 4, maka kita perlu merubah, ya, merubah dalam bentuk baku.
bentuk umum. Ya, ini 4x nomor 4 ya. 4x ini 2y sama dengan 5. Nah, ini boleh x-nya yang pindah ke kanan atau y-nya pindah ke kiri, boleh. Ini saya pindahkan ke sana. Ya. 5 pindah ke sana. Ya, boleh nanti. Ini 4 dengan 5 sama dengan 2y. Nah, ini baru dibagi 2. Ya, sehingga di sini y ini 4 bagi 2 x ini 5 bagi 2, sehingga di sini 2x dan 5/2 y ini sudah seperti bentuk baku ya. Jadi kita tinggal mencari temannya x ini, berarti gradiennya adalah 2. Jadi ini gradiennya sama dengan 2 ya. Nomor 5 ya, nomor 5 sama ini 3y plus 7x min 6 sama dengan 0. Ini semuanya pindah ke sana. Jadi 3y sama dengan negatif 7x plus 6. Maka y-nya ini dibagi 3 semuanya. Ya, dibagi 3. Jadi negatif 7/3 tambah 6/3. Ya. Ini karena koefisien y-nya 1. Nah, kita tinggal mencari temannya x untuk mencari gradien. Maka gradien dari sini itu adalah gradiennya negatif 7/3. Ini berarti gradiennya dengan negatif 7/3. Ya. Nah, sebenarnya yang mudah itu seperti nomor 4 dan 5. Itu sebenarnya kita tidak perlu melihat untuk mencari gradien, tidak perlu melihat konstantanya. Jadi yang difokuskan adalah ke sini. Ya, ke sini. Contohnya ini. Jadi ini contoh saja ya. Jadi contoh. Jadi yang kita fokuskan adalah ke sini. Ini yang dipisah ya. 3y sama dengan negatif 7x. Nah, ini sama dengan negatif 7x/3. Nah, maka ini adalah gradiennya. Ya, ini adalah gradiennya. Nah, sama sebenarnya. Baik.